Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal MH Febriansyah dari kelas D4 SKL 4B. Di sini saya akan menjelaskan untuk cara menggunakan PAMSET Tool untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Lab STL. Untuk yang pertama yaitu untuk cara mengubah rasio CT, yaitu pertama kita cari di sini scaling. Pada scaling ini kita juga dapat mengatur rasio PT. Untuk mengatur rasio CT, yaitu pertama pada CT primer ini kita isi semisal 1000, kita enter untuk menyimpannya, dan yang untuk secondary-nya semisal 5, enter untuk menyimpan, dan ini akan langsung menyimpan. Jadi untuk cara mengubah rasio CT cuma itu saja. Kemudian yang kedua adalah untuk cara memonitor harmonisa, yaitu kita cari pada current harmonic. Di sini kita mengetahui bahwa FAM40 ini bisa mengukur harmonisa, yaitu ada THD dalam persen, yaitu total harmonisa pada setiap fase ini dalam persen, maupun individual harmonisa untuk masing-masing arus. Dan di sini menunjukkan spektrum frekuensi harmonisa, yaitu harmonisa 1 sampai ke 15. Di sini dikarenakan offline, jadi ini nilainya semuanya 2. Nanti jika pada real time-nya dipasang pada alat dan jaringan, ini akan menunjukkan spektrum frekuensi harmonisanya ini sesuai real time. Dan kemudian untuk menunjukkan untuk fasor arus, yaitu di sini itu fasor diagram berfungsi atau bisa mengetahui keseimbangan dari arus maupun tegangan. Untuk di sini fasor arus ini masih 0 dikarenakan masih offline. Pada saat real time kita bisa melihat jaringan seimbang ataupun tidak, yaitu ini akan pada warna misal ini R ini merah menunjukkan pada fasor keberapa. Dan untuk bila di sini juga dapat menunjukkan untuk arus urutan 0. Bila konfigurasi CT dilengkapi dengan ZCT atau Zero Sequence Current Transformer, juga bisa dapat melihat arus urutan 0, yaitu identiknya adalah arus yang mengalir pada netral. Dan bila mana PT yang digunakan wiringnya adalah untuk mengukur tegangan urutan 0 dan menggunakan wiring open delta connection, di sini juga bisa akan menampilkan tegangan urutan 0. Dan kemudian untuk men-setting overcurrent transformer, yaitu di sini kita cari pada overcurrent stakes. Dan di sini ada beberapa stakes yang bertujuan untuk kehandalan pada saat proteksi. Untuk mengaktifkannya itu yaitu pertama adalah mencentang pada enable for ini. Dan kemudian untuk yang ini ada beberapa yang bisa disetting. Untuk yang pertama itu pick up setting. Pick up setting ini adalah arus keberapa atau arus yang akan terjadi pada saat
overcurrent seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya adalah delay curve family, yaitu untuk menentukan jenis-jenis relay apa yang digunakan, semisal ada DT yaitu definite ataupun IEC, yaitu IEC itu adalah inverse. Semisal kita menggunakan inverse, dan di saat menggunakan inverse ini, delay tipenya ini ada beberapa pilihan. Dan saat kita klik di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah normally inverse, very inverse, extreme inverse, dan long time inverse. Semisal kita pilih untuk normally inverse. Dan selanjutnya di sini di bawah ada pengaturan ini inverse time coefficient K. Ya, ini diperoleh dari perhitungan koordinasi proteksi. Dan kita masukkan di sini pada saat memperoleh nilai perhitungan tersebut. Dan di sini ada grup 1 dan grup 2. Untuk grup 1 sendiri, semisal kita menggunakan grup 1 ini pada saat beban penuh. Jadi ini akan aktif pada saat beban penuh saja. Dan grup 2 ini semisal pada keadaan normal. Untuk selanjutnya ini di sini untuk stage tadi, yang untuk stage kedua ini hanya ada definite dan instantaneous, yaitu tidak ada untuk inverse. Dan untuk yang stage ketiga ini hampir sama dengan stage kedua, yaitu lupa, untuk yang stage kedua itu untuk mengaktifkan, jangan lupa untuk mencentang. Nah, karena ini masih merah, jadi langsung red current connection. Nah, karena offline jadi tidak bisa, jadi lewati. Untuk stage ketiga ini sama dengan stage kedua. Dan biasanya ini digunakan untuk relay instantaneous. Jadi akan bekerja bila ada arus yang sangat besar secara mendadak. Jadi untuk stage ketiga ini akan langsung bekerja. Dan untuk yang tadi, kesimpulannya untuk yang satu ini biasanya dipakai untuk, yang satu ini dipakai untuk inverse, yang ke stage 2 ini dipakai untuk definite, dan yang ketiga ini untuk relay instantaneous. Dan kemudian kita akan men-setting protokol komunikasi, yaitu untuk menghubungkan FAM40 ke jaringan, yaitu untuk praktiknya nanti menggunakan IEC 608.70.5.103. Dan di sini pertama kali yaitu untuk self numbernya ini kita atur 1, dan untuk bitrate-nya ini 9600 bps. Selanjutnya kita menuju ke data config ini. Yang diatur adalah untuk pertama itu adalah untuk e-trip. Untuk e-trip ini kita atur untuk fan-nya itu 160, dan untuk INF-nya ini 90. Sudah, terus selanjutnya adalah LAN 1, 2, dan 3. Untuk LAN 1 ini kita setting untuk fan-nya itu 160 dan INF-nya itu 69. Oke, terus untuk LAN yang kedua kita atur fan-nya 160 dan INF-nya itu 70. Untuk LAN ketiga
kita atur var-nya itu 160 dan INF-nya itu 71. Dan kemudian kita atur juga di bawah ini untuk data analog. Untuk data analog ini kita atur untuk IL1, IL2 dan IL3. Ini kita atur untuk F-nya itu 160 dan INF-nya itu 148. Lalu kita oke. Dan mungkin cukup itu saja untuk cara-cara dari tugas yang diberikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.